ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Ini masih membahas tentang pembagian warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan bagimu, ini yang dikhitopi para suami. Dan bagimu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi Quran itu, kalau di Quran antara istri dan suami itu bahasanya sama. Sama-sama zauj. Tapi kalau di ilmu faraid atau dibedakan, ada kalau laki-laki zauj, kalau yang istri zaujah. Tapi kalau di Quran itu redaksinya sama. Mengatakan istri juga azwaj, mengatakan suami juga azwaj. Makanya azwaj di sini itu yang dikehendaki adalah istri. Jadi walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagimu para suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Illam yakul lahunna walad. Apabila jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi misalkan istrinya meninggal, tidak mempunyai anak, maka suami mendapatkan separuh dari harta istrinya. Kalau nggak punya anak. Jadi kalau nggak punya anak itu ya bagiannya lumayan banyak, separuh dari tinggalan istrinya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Fa in kana lahunna, jika mereka istri-istri yang meninggal itu mempunyai anak, maka falakumur rubu', maka kamu mendapatkan 1/4 mimma tarokna, dari harta yang ditinggalkannya. Jadi kalau mempunyai anak berarti bagiannya suami mendapatkan 1/4 dari harta tinggalannya istri. Kalau tidak mempunyai anak berhak mendapatkan separuh, nisfu, setengah dari harta tinggalannya istri. Jadi nggak boleh. Terkadang kan begini ya, yang kasus terjadi rata-rata itu, misalkan sing lanang iki wong adoh, orang gawa popo. Ini kasusnya kan yang terjadi, artinya dari kalangan orang yang misalkan ekonomi lemah terus menikah, lah sing wedok orang kaya. Terus sing wedok mati ora duwe anak. Lah sing wedok iki duwe dulur akeh. Terkadang dulure gak trimo, iki wong jaba. Wah, akhirnya dipirekno. Lah tinggalane sing wedok dipek dulur dulu. Ini enggak boleh. Ketika suami istri itu sah, istri meninggal, maka suami juga berhak mendapatkan warisan, mendapatkan separuh apabila tidak punya anak. Biasanya yang kasus geger itu kan tidak punya anak. Nak duwe anak dulur itu gak ngarah wani ule-ule. Misalnya punya anak, dulur kan gak mungkin ya ule-ule terus melok jaluk bagian, gak mungkin, sebab gak ada jatahnya. Sebab mahjub punya anak, saudara ini mahjub. Lah kasus rata-rata itu tidak mempunyai anak. Lah kalau tidak mempunyai anak, saudara baik itu satu ayah atau hanya satu ibu atau tunggal bapak tunggal ibu, sama semuanya berhak mendapatkan warisan. Nah, akhirnya podong royo. Lah rumangsa bojone iki wong adoh, teko gak nggawa apa-apa, akhirnya dicutik ngono ae, gak dikeki apa-apa. Nah, ini
nggak boleh. Aturannya itu tetap fa in kana lahu fa in illam yakul lahunna walad, itu 2,5 mendapatkan setengah. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu, mendapatkan 1/4 kalau punya anak. Loh, Ya, Gus, yang berhak bagi itu siapa sebetulnya, Pak? yang Dari berat warisan. iya yang bagi ya keluarga. Keluarga, ya. Iya. Nanti kalau keluarga kesulitan itu boleh minta apa? Pertolongan orang lain. Ini bagiannya itu mestine pripun, Pak? Niki sing ditinggal bojo kula niki kula kalih anak kula kalih derek-dereke. Niki mestine pembagiane pripun. Nah, nanti dihitungkan. Oh, sampean duwe anak duwe, oh berarti mendapatkan 1/4. Mendapatkan 1/4. Anak lanang ta wedok? Anak kula lanang, oh ngasobah. Berarti kelebihan dari bapak iki dikekno anak. Dan duwe ibu ta gak mboten gadah, ya wis. Kan enak asline. Mesti Kemarin nggak ngerti ya, repot. aturannya itu wis enak asline. Syariat itu wis antisipasi ben gak geger itu sudah ada diatur. Tapi orang itu namanya manusia itu rakus dengan oh kan enak gak usah mergawe gak apa sekaruan warisan wis enak wis kan kayak seperti itu. Terkadang anaknya sendiri juga kurang ajar kadang. Loh, kasus banyak. Kemarin dia tahun-tahun kemarin saya pernah dilapori karena yang apa ayahnya ini dari orang jauh datang tidak bawa apa-apa. Yang kaya itu yang istrinya tapi punya anak. Loh, punya anak satu laki-laki. Loh, ketika ibunya meninggal, istrinya meninggal, itu ayahnya diusir. Kerine ra nggo apa-apa. Iki donya-donyane ibu kabeh. Disuruh pulang sing ngongkon anake. Wah, ini kan kurang ajar ya. Ya mestinya kalau seperti itu berarti kan ayah mendapatkan 1/4 dari harta warisan istrinya. Mestinya seperti itu. Tapi diusir anake, kok mudah ngurangi jatahe kan. Ya, ini yang repot kan seperti itu. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Laki-laki tetap harus mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Jadi diwaris, dibagi itu setelah apa? Dipenuhi wasiat-wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Jadi mimba diwasiyati yusina biha au dain. Kapan harta warisan itu harus dibagi? Setelah wasiat-wasiatnya yang meninggal itu terpenuhi dan hutang-hutangnya sudah lunas semua, baru boleh diwaris, boleh dibagi. Selama belum terselesaikan maka harus diselesaikan dulu. Oh, gak mati sesuk langsung dibagi iki nggonku, iki nggonem, iki. Wah, kurang ajar itu. Harus mimba diwasiyati yusina biha audain. Ini aturan Quran. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna rubu'u. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi kalau yang ditinggalkan itu istri, terus tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Apabila kok punya anak, maka istri yang ditinggalkan itu mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Beda ya, kalau yang ditinggalkan itu suami, itu enggak mendapatkan separuh kalau tidak punya anak. Tapi kalau yang ditinggalkan itu istri, mendapatkan 1/4 kalau tidak punya anak. Kacek separuh. Kalau punya anak, berarti kalau istri itu mendapatkan 1/8, kalau suami mendapatkan 1/4. Nah, ini
diatur sedemikian rupa ini, Mak. Mim ba'di, lagi-lagi Quran itu selalu mengingatkan mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, tetap dibaginya itu setelah dipenuhi setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah pembayaran hutang-hutangmu. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Wa in kana rajulun, jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Jadi kalalah. Kalalah itu orang mati tapi tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai orang tua. Jadi wong tuane ya wis gak duwe. Terus mati nih anak ya orang duwe. Tapi bondone akeh kan ya ada kan. Misalnya orang itu mati bondone akeh, gak duwe anak, wong tuane ya wis gak ono. Terus harta warisannya itu siapa yang berhak? Awi mero'atan walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka pembagiannya falikulli wahidin fa in kana aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi mim ba'di wasiyati yusabiha audain. Jadi begini. Misalkan ada seseorang meninggal, tidak punya anak, juga tidak punya ibu, tidak punya orang tua, tapi punya saudara. Saudara ini berhak mendapatkan kalau saudaranya hanya satu. Kalau saudaranya lebih dari satu, maka mendapatkan sepertiga sulus. Misalkan dulure 5. Dia ini gak duwe anak, orang tua. Maka saudara 5 itu mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Jadi sepertiga dibagi orang 5 mendapatkan sepertiga. Itu kalau saudaranya lebih dari satu. Kalau saudaranya hanya satu, maka mendapatkan 1/6. Ini fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Jadi setelah tetap lagi-lagi tetap dielingkina terus. Jadi agar itu mesti tetap ono mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Jadi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Tapi sing apa ghairamu mudhar. Nah ini jadi Allah mengingatkan pembagian warisan itu setelah wasiat-wasiatnya itu dipenuhi, terus hutang-hutangnya sudah dibayar, tapi yang ghairu mudhar, tidak menyusahkan kepada ahli waris. Artinya tidak menyusahkan di sini itu kira-kira misalnya ke wasiatnya langsung separuh bondoku tak kekno masjid kabeh misalnya. Itu kan menyusahkan ahli waris. Lah yo bondo ora patek akeh wae kok dikekno separuh anake akeh. Kan yo menyusahkan. Jadi maka di sini ulama sepakat
ghairu mudhar di sini itu tentang wasiat yang tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Atau apa istilahnya merugikan misalkan memang tujuannya itu bukan apa-apa, hanya untuk mengurangi jatahnya saja, itu juga nggak boleh walaupun kurang dari sepertiga. Misalkan begini, contoh ini sering terjadi kasus seperti ini. Misalkan meninggal punya anak, engko nek aku gak tak kekno sing iki, sok iki anakku iki kurang bagiane. Padahal anak sing iki paling disenengi. Terus ngomong, "Cong, aku wasiat donya sawah kae sing seh sak hektar kae tak kekno adinem sing mburi dhewe, sing ruju." Misalkan seperti itu. Tujuannya orang tua mengurangi hak waris dari anak-anak ben bocah anak sing disenengi iki ben untuk luweh akeh. Ini enggak boleh. Biasanya orang tua itu seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Nah, itu enggak boleh, itu dianggap harus adil. Makanya ghairu mudhar. Di sini kan Quran itu banyak istilahnya kan masih umum. Bahasanya itu masih umum, yang tidak menyusahkan. Loh, yang tidak menyusahkan itu yang bagaimana? Itu ulama-ulama tafsir itu rata-rata yang tidak menyusahkan itu wasiat yang lebih dari sepertiga hartanya atau kurang dari sepertiga, tapi dengan tujuan mengurangi hak waris dari anak-anaknya. Dikurangi diwasit ben ora oleh akeh. Ini enggak boleh. Ya. Jadi makanya itu boleh nanti di bab wasiat itu sudah kelewat ya. Bab wasiat itu kan sudah kelewat di surat Al-Baqarah atau lupa saya. Itu kan kalau memang wasiatnya itu merugikan saudaranya. Misalkan ada 3 saudara misalkan. Terus dia wasiat ke hanya anak yang paling akhir, yang nomor 3 misalkan. Terus wasiatnya itu menyusahkan 2 saudara yang nomor 1 dan nomor 2. Itu bisa dibatalkan wasiat. Kalau memang tidak adil. Di sini ghairu mudhar itu ulama-ulama tafsir bersepakat yang dimaksud adalah wasiat lebih dari sepertiga atau kurang dari sepertiga, tapi dengan tujuan mengurangi hak ahli waris. Makanya jadi orang tua itu jangan sampai seperti ini. Nanti resikonya itu anak dendam. Oh, ora gelem. Ya iya jelas itu manusiawi. Jadi wong anaknya akhirnya gak gelem, ora gelem sapa ning wong tuane. Nek wong tuane mati wis ora geduga meneh bancaki wis ora ora. Misalkan itu kan ya karena terkadang itu rumangsa diperlakukan tidak adil. Ya silahkanlah, misalkan manusiawi kalau memang dari sekian banyak anak itu pasti ada yang paling disenangi, itu pasti ada manusiawi. Tapi zahirnya tetap harus adil. Tapi kasih sayangnya beda manusiawi, tapi zahirnya harus adil. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha penyantun. Wallahu alimun halim. Ini jadi di Al-Qur'an itu bab faraid, pembagian waris, pembagian furud itu ya cuma 2 ayat ini. 2 ayat ini. Tapi kalau menjadi kitab ya 1 kitab. Ada kitab khusus membahas tentang warisan, pembagian warisan itu kalau di kitab detail betul. Tapi merujuk Al-Qur'an itu cuma 2 ayat. Nah, kita ini memahami 2 ayat ini dengan kasus bermacam-macam.
Orang itu kasusnya kan macam-macam kan, macam-macam. Saya kira kita itu kesulitan kalau hanya patokan dengan dua ayat ini. Kalau pas ya gak masalah, misalkan apa orang meninggal tidak punya anak, hanya itu kan pas dengan Tuhan. Kalau kasus-kasusnya yang aneh-aneh, misalkan nikah, misalkan ya nikah dua anak, terus pegatan, nikah meneh anak tiri, terus dua anak, lu kan repot itu. Oh itu kan, nah itu kalau ingin detail maka ya kita harus belajar khusus tentang faraid. Itu ada kitab-kitab faraid banyak sekali yang mengarang kitab faraid. Tapi ora patek opayu. Saiki iku faraid ora patek opayu. Soalnya ya sudah jarang orang membagi dengan faraid, itu sudah jarang sekali. Sudah sakarepe dhewe. Makanya kalau ulama itu kalau dibagi tidak sesuai faraid tetap dosa. Kalau memang ingin disamaratakan, misalkan anaknya loro wae lanang karo wedok, itu mau nggak mau lanang dua bagian, wedok harus satu bagian. Itu sudah aturan Quran, hukum baku, nggak boleh dirubah. Tapi misalkan kok kepengin podo sing lanang, misalke ya wis leh Pak, wong podo-podo anake dipadakno ora apa-apa, aku ikhlas. Bagiannya tetap aturan pertama harus sing lanang loro, wedok sitok. Nanti hak sing lanang dikekno sing wedok dipadakno. Harus dengan akad hibah, bukan akad waris. Kalau akad waris berarti ngerubah hukum Allah. Mestinya lanang dua kok gak dikei loro, berarti ngerubah hukumnya Allah. Untuk pembagian pertama tetap harus sesuai dengan aturan-aturan Quran, aturan syariat. Prakteknya setelah itu mau disamaratakan, yang penting podo-podo ikhlasnya, podo-podo ridho nih. Makanya ar-ridho sayyidul akdi. Ridho itu puncaknya akad. Pokoknya kalau saling ridho ya berarti sah. Tapi jangan merubah hukum baku yang awal, yaitu tentang pembagian. Ya, ini orang itu kan rata-rata kan enggak langsung sak genai dhewe. Ini hukum Allah yang hampir punah ya faraid. Orang-orang tertentu saja yang mau menerapkan dengan sebenarnya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum Allah. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Semua itu ketentuannya Allah. Pembagian itu gak karangannya wong dhewe, enggak. Itu memang sudah aturannya Allah. Tilka hududullah. Makanya wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan rasul-rasulnya. Konteks ayat ini adalah melakukan pembagian waris dengan furud-furud yang sudah ditentukan Allah. Berarti artinya taat di sini. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Makanya Masya Allah. Jadi kalau mau
sesuai aturannya Allah ya diiming-imingi karo Gusti Allah akan dimasukkan ke surganya. Tapi kalau enggak mau ya terusannya ayat wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa mendurhakai Allah, wa yata'adda hududahu, dan mendurhakai Allah dan Rasul-Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum Allah, hukumnya. Berarti hukumnya Allah. Berarti kan melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan Allah. Dalam konteks ayat ini adalah pembagian waris. Dia melanggar, tidak mau menggunakan yang sebenarnya, maka yudkhilhu naron khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan Jadi azab yang menghina. membagi. Apa? Yang berdosa yang membagi ini. Ya semuanya. Semuanya berdosa. Iya. Loh, anggota keluarganya ini dosa semua. Kenapa tidak dibagi? Kalau dia tidak tahu ya harus mestinya Ada orang yang lebih tahu. tanya orang yang lebih tahu. Jangan pakai yang bahaya lagi. Nah, kalau memang dia itu misalkan begini ya. Dia itu percaya memang itu aturannya Allah. Cuma dia hanya melanggar. Itu enggak sampai kufur. Yang dikhawatirkan, alam bagi ya sak penting roto, ada ono faroitan apa niku ora penting. Gak percaya dengan aturan. Itu kufur loh itu. Itu kufur, sama saja dia menentang hukum-hukumnya Allah yang sudah jelas nas Quran. Dia menentang, dianggap itu hanya omong kosong. Itu kan bahaya. Loh, orang itu biasanya kan seperti itu, masalah dikandani. Ya saya pernah. Loh, ayah saya itu pernah, ya saya Jawa Tengah ya. Itu ada orang meninggal punya anak 2. Yang satu itu sama-sama laki-lakinya cuma beda ayah. Sing ninggal iku wong wedok, tapi sugih ora kabrah. Wong wedok tapi sugih. Pada waktu itu saya masih ingat tuh. Saya kecil itu kebune tok itu mungkin ono nak 100 kebune tok belum sawah-sawah itu. Itu punya anak 2 lanang-lanang tapi beda ibu, beda ayah. Jadi nikah, sing lanang mati duwe anak sitok. Nikah meneh sing lanang mati ya dia anak sitok. Karena geger antara dulur siji karo sijine padha-padha anake cuma beda bapak wae geger. Akhire nyeluk bapak. Akhirnya disuruh datang, ketika datang diitungno. Oh, kowe iki oleh bagian sakmene. Kowe oleh bagian sakmene. Sebab iki isih duwe wong tuwa, iki wong tuwane ya kudu bagi sakmene. Loh, iku gak trimo. Nggo pedang. Wong nek wis ketutup donya, Allahu Akbar. Dadi ketutup donya iku wis gak mikir masyaallah. Ya bener, wis ora faroitan. Wah, gak trimo. Sing barep iku gak trimo, ora faroitan. Ya kan bapak ditinggal mulai. Wong nek teko iku dijaluki tulung dikongkon ben gak tukaran ya malah digakno pedang. Ya karepem lho. Gak ono pedang wis ora faroitan. Lho itu yang bahaya kan seperti itu. Dia tidak mau percaya hukum-hukum Allah. Kalau memang dia melanggar silahkan, kayak wong sholat. Wong gak sholat akeh, tapi dia sadar kalau sholat itu hukumnya wajib. Cuma dia tidak mau melaksanakan, itu dosa. Tapi gak sampai kufur. Kalau misalkan di sholat barang, sopo sing ngongkon sholat. Nah itu kan dia melanggar kewajiban yang sudah ditentukan Allah. Dia tidak mengakui kewajiban itu kufur langsung, kafir langsung. Makanya ketika ada pembagian waris itu ya
misalkan gak sesuai faraid ya dosa ngono wae. Tapi nek isih gelem ngakoni faraid dosa gitu ya. Tapi apakah itu sudah sesuai haknya? Artinya begini, misalkan apa mestine gak dadi hake. Misalkan mestine ndekne iki oleh cuma cara dihitung faraid misalkan oleh cuma paling 50 juta lah gampangane katakanlah seperti itu. Ternyata ndekne oleh 200 juta sebab ndekne kewendel. Wani karo dulur-dulure. Oleh 200 juta. Cara dihitung faraid sebenarnya oleh 50 juta. Berarti yang 150 juta itu enggak haknya. Dia itu haknya saudaranya. Maka sulit. Makanya wong iku kadang dikai bondo warisan sakmono akeh kok sediluk entek. Itu ya karena enggak barokah, itu enggak hak milik. Kan banyak sekali tuh. Kasus seperti itu banyak sekali dikai warisan sakmono kae kok iso entek pledes ya karena ya itu. Makanya yang baik itu kalau memang misalnya bagiannya 50 juta kok dikai 100 juta itu mintalah keikhlasan dari saudara-saudaranya. Iki aku mestine oleh 50 kok dikai 100 iki dulur-dulur iki yo do ikhlas tau gak. Mintalah keikhlasan. Biar harta itu benar-benar miliknya sendiri, tidak orang royok. Jeneng di sing waninan ya sing oleh akeh. Itu rata-rata seperti itu. Karena kita harus tahu ya. Kita harus tahu misalkan mau menyamaratakan silahkan, tapi jangan menafikan hukum Allah yang awal yaitu sesuai aturan. Karena saya masih ingat ketika mbah meninggal itu saudara mulai ibu sedulur-dulur karena dulure 7. Dulur ibu saya itu 7 dikelompokno terus dihitung. Barang-bar dihitung kowe sakmene terus dibagi meneh. Dadi 2 kali dibagi meneh iku dadi sing kira-kira iku apa karena mbah itu sakitnya lama sekali. Jadi sing ngerumati iku diimboi. Ya tapi tetap dengan cara hibah dari kesadaran saudara. Jadi pembagiannya 2 kali. Pertama dihitung sesuai faraid. Barang wis iki mestine sakmene, tapi iki tak bagi meneh kowe tak kei sakmene, sing gonem tak kurangi tak kekno. Iki piye ikhlas tau gak? Ya wis gak apa-apa, dibagi. Jadi ya tapi kalau saling sadar itu enak. Artinya podo-podo ngertine ngono. Sing repot iku sing sitok ngerti, sing sitok ora ngerti kan. Ya repot juga, ngono. Repot juga. Itu kalau punya anak, tapi rata-rata itu kasus ya yang tidak punya anak. Repot lagi itu kasus itu tidak punya anak tapi punya anak tiri. Itu juga repot juga itu. Loh, anak tiri itu pokok anak tiri anak pepean, anak angkat itu ada kasusnya. Dia orang kaya tidak punya anak sama sekali terus ngambil anak dari makanya nak jiko anak itu sing apik ponakan, sing apik itu keponakan karena keponakan itu kalau tidak punya anak masih punya hak waris. Misalkan jiko ning panti asuhan. Misalkan ya. Berarti kan jelas itu. Ora jelas. Lho ketika meninggal itu enggak punya hak sama sekali. Nek dulure apian iku yo lumpung. Iki diangkat ya akhirnya dikek bagian. Nek dulure serakah. Itu kan yo sakake. Akhirnya dicuthik buak ngono wae wis. Karena kalau anak angkat itu secara syariat memang nggak punya hak sama sekali karena nggak ada hubungan darah. Makanya kalau saya itu diminta kepingin mek anak ya nek iso ponakane saya sing dulure sing anake akeh dipupu. Jadi masih ada hubungan darah itu masih ada. Bilang angkat sudah disidang gimana? Tetap enggak punya ya? Enggak punya. Secara syariat itu tidak. Makanya kalau anak angkat harus dihibahkan.
masih hidup harus disertifikatkan iki tak kekno awakmu bersertifikat. Supaya apa? Supaya ketika meninggal dulur-dulure iki sing serakah-serakah terus gak iso apa-apa. Waris ya, Pak. Hebah, enggak waris. Jadi sing berbahaya itu belum ada akad hibah, apalagi kok sampai sertifikat yang atas nama anak angkat itu. Dulure serakah kabeh. Duite akeh, donyane akeh. Oh, geger itu. Yo kasihan. Ini ya, tapi aturannya ya mestine ngono. Tapi jenenge wong iku kan ya duwe sakake lah. Aturan pertama Quran iku sadurunge dibagi, iku sing apik sepertiga disedekahno. Kan seperti itu. Disedekahno. Sing gak ahli waris iku ben atine melok seneng mosok wong barandum waris sakmono kae kok nyiprat seteng kae kok ora. Jadi aturannya Quran kan seperti itu kemarin ya itu. Aturannya seperti itu. Jadi kalau memang mau wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi diinfakkan. Ojo mau meneng wae. Mosok melok kupal kumpul cipratan seteng wae kok ora yo. Walaupun farzuquhum itu ulama beda pendapat ya, ada yang mengatakan wajib seperti Ibnu Abbas mengatakan wajib saurunge dibagi kudune ya disedekahno sik. Kalau ulama-ulama yang muktamad mayoritas itu memang hukumnya sunnah. Wallati, ini sudah beda pembahasan lagi Quran. Wallati ya'tinal fakhishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, artinya melakukan zina. Jadi fahisyah di sini itu yang dimaksud ahli tafsir sepakat itu yang dimaksud adalah zina. Min nisaikum fastashidu 'alaihinna arba'atan minkum. Di antara perempuan-perempuan kamu melakukan zina, di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Jadi ini Al-Quran, Allah, syariatnya Allah. Jadi untuk masalah zina itu jangan main-main. Menuduh zina itu dosa besar. Nanti ada di bab fikih, bab qadzaf. Itu dosa besar. Makanya untuk menuduh zina itu saksinya tidak cukup dengan dua orang. Harus 4. Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Jadi 4 laki-laki semua adil. Semua harus merdeka semua, nggak boleh anak kecil, nggak boleh orang yang sudah jompo yang pikirannya nggak waras atau budak, nggak boleh. Harus benar-benar merdeka, adil, nggak fasik dan harus melihat, bahkan kalau di dalam hadisnya itu seperti melihat bola di jarum, di lubang jarum. Itu kan ngeri kan berarti. Jadi makanya kalau nggak tahu mesti jelas dengan itu, nggak usah menuduhnya karena itu app. Ya, kalau app itu jangan main-main, ojo langsung wah lagi padahal gak jelas mesti diupload orang ini melakukan ini. Itu kan nggak boleh. Jadi untuk masalah zina itu rawan. Karena menyangkut harga diri seseorang. Sampai dia mengatakan dia zina, itu kan jatuh orang itu. Jatuh sekali mesti. Jatuh. Makanya syariat itu sangat menghargai. Jadi jangan mudah untuk menuduh zina. Dan cara menghargainya syariat harus
untuk menuduh zina itu dibutuhkan 4 saksi yang adil semua, laki-laki semua. Oh. Jadi untuk app itu benar-benar ditutupi, aja malah sekarang kan enggak. Kita kadang tahu gak jelas, itu mesti di share. Orang ini wah semua cowong itu kolaf itu dosa besar, itu nggak boleh. Wah selingkuh, kadang itu kayak berita apa selebriti itu, saya itu nggak setuju sama sekali itu berita yang mari dosa tok ya. Mosok berita kok isine kok keelekane wong tok. Itu kan mencari kejelekannya orang lain. Ini berita opo nih? Mestine elek iku kudu ditutupi gak malah diberitakno. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Hendaklah fa in syahidu, apabila mereka telah memberi kesaksian. Ternyata benar-benar ada orang 4 yang benar-benar bisa memberi kesaksian, melihat sendiri misalkan. Hatta yatawaffahunnal maut, maka kurunglah mereka. Perempuan itu yang melakukan zina harus dikurung dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Hatta yatawaffahunnal maut au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Di ayat ini dinasakh, direvisi. Kalau hukuman aslinya ini awal-awal Islam ya. Awal-awal Islam untuk orang zina itu hukumannya adalah dikurung sampai dia hukuman seumur hidup sampai mati. Hukuman seumur hidup kalau dulu itu benar-benar sampai mati. Kalau hukuman seumur hidup di Indonesia itu kan dihitung umurnya. Itu maksudnya dihitung sampai menemui ajalnya. Hatta yatawaffahunna. Itu awal-awal Islam. Tapi ayat ini dinasakh, direvisi dengan ayat yang lain, yaitu di surat An-Nur itu ya. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah itu ya. Kalau memang itu yang zina itu masih perawan, berarti muhson itu dijilid sampai 100 jilid. Tapi kalau yang zina itu ghairu muhson, kalau yang kebalik ya, kalau memang yang zina itu sudah punya suami, misalnya keluarga kok itu hukumannya lebih berat, yaitu dirajam. Tapi kalau masih perawan misalkan kok zina, itu dijilid 100 kali jilidan, dicambuk seperti di Aceh itu ya, ada itu dicambuk. Itu kalau memang masih perawan. Tapi kalau sudah keluarga itu berat lagi. Karena kalau sudah keluarga zina, selingkuh, itu hukumannya lebih berat. Itu kalau ayat ini direvisi dengan ayat ini. Pentingnya tahu apakah hukum ini sudah nggak terpakai. Ya nggak terpakai. Karena sudah ada yang baru, yaitu ini pentingnya tahu nasakh mansukh. Kalau kita nggak tahu langsung pakai hukum ini, padahal sejarahnya itu ayat ini di awal-awal Islam. Terus turun ayat lagi merevisi ayat ini. Itu saya nggak hafal itu surat An-Nur itu fajlidu kulla wahazani wazaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wazani la yanqihuha illa za. Itulah ya. Itu jadi 100 kali cambukan. Kalau yang punya suami ya dirajam. Dirajam itu ngeri lagi. Ini hukuman sing sebenarnya. Tapi kalau di negara kita ya damai. Zina ya anggere padha senenge malah aman. Repot itu. Malah repot itu.
Jadi makanya efek jerahnya juga ada. Karena kalau dikawin kok sekarang pernah sudah kawin akhirnya. Ya disuruh, tapi kan itu solusi yang enggak sampai sampai syariat yang sebenarnya kan enggak. Kalau dia misalkan kecelakaan zina terus itu ya dia tetap statusnya sebagai zaninya yang tetap harus mestinya dihukum 100 kali cambuan walaupun statusnya suka sama suka, tetap itu ini ya, tapi syariat itu tetap menutupi app itu. Makanya untuk mengungkap kasus perzinaan itu dibutuhkan 4, hanya perzinaan. Mateni wong mau cuma loro. Yo, itu kan orang nyolong. Itu saksinya itu cuma 2. Tapi kenapa zina kok 4? Karena menyangkut harga diri app seseorang itu. Nah, jangan mudah untuk menuduh zina. Nanti dibahas panjang itu di fikih, yaitu babul qadzaf, bab menuduh zina. Walladzani ya'tiyaniha wallahu alam.